Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu kami dapat mengerti dan kami dapat pahami. Dan biarlah firman-Mu tertanam baik, berakar dan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah Engkau Yesus yang baik. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu terbatas, namun kuasa-Mu tidak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Bukankah aku telah memerintahkan engkau, jadilah kuat dan apa saudara? Berani. Janganlah takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohimmu menyertaimu di segala tempat kemana engkau pergi. Nah, saudara, dari pembacaan kita, saya akan memberikan judul yaitu Just Do It. Bukan just yang ada duitnya, bukan saudara, tetapi just do it, lakukan saja. Dalam kisah ini saudara, kita sama-sama mengetahui bahwa Tuhan berkata bahwa Israel akan mendapatkan daerah yang baru. Namun tanah itu berpenghuni saudara. Maka tanah itu harus direbut dengan cara berperang. Maka diutuslah si Yosua ini saudara. Musa mengutus Yosua untuk merebut daerah yang baru itu. Daerah yang subur, itu tanah Kanaan. Dan kita melihat juga saudara di dalam kisah ini, Elohim mengetahui keraguan Yosua ketika dia mengetahui bahwa dia akan diutus untuk berperang melawan musuhnya. Makanya Elohim menguatkan Yosua. Elohim menyampaikan 3 kali pernyataan di dalam pasal 1 ini, yaitu jangan takut, jadilah kuat dan berani. Nah, di sini Elohim memberikan alasan mengapa Yosua harus kuat dan berani. Karena ada kuasa Elohim, ada kuasa Yahweh yang menyertai Yosua, sehingga ada jaminan kemenangan di dalam diri Yosua. Rindukah saudara kita seperti Yosua yang awalnya memiliki keraguan, tetapi di balik keraguannya itu ada kuasa Elohim yang bekerja sehingga dia mencapai atau mendapatkan suatu jaminan kemenangan. Saya yakin percaya saudara bahwa di dalam diri kita ada sebuah jaminan kemenangan, dan sudah ditetapkan bahwa kita itu adalah pemenang karena kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam anugerahnya, sehingga kita tidak takut lagi. Katakan samping kanan kiri saudara, jangan takut, jadilah kuat, sebab Yesus ada di dalam diri saudara, di dalam diri Anda. Ya, kita tidak perlu khawatir lagi saudara. Kita belajar dari Yosua yang awalnya ragu, lalu Tuhan memberikan dia kekuatan. Nah, sama dalam diri kita saudara. Ketika kita merasakan kekhawatiran di dalam diri kita, ketika kita merasakan ketakutan hari-hari ini saudara,
Saya mau katakan, Yesus ada di dalam diri saudara. Yesus ada di dalam diri saya dan saudara. So, jangan takut. Harus berani, saudara. Ketika engkau dipercayakan suatu pekerjaan, wah, saya nggak mampu. Jangan katakan begitu, saudara. Tetapi lakukan saja. Yesus yang ada di dalam diri saudara. Yesus yang memampukan saudara. Ada kuasa Yesus yang tinggal di dalam diri saudara. Harus percaya. Katakan samping kanan kiri saudara, kamu harus percaya bahwa Yesus ada di dalam diri Anda. Taruh tangan kanan Anda di dada Anda, saudara. Katakan, ada Yesus di dalam diri saya. Ya, ada Yesus di dalam diri saya. Ada Yesus di dalam diri saya dan saudara. Jangan takut. Kita harus bisa melangkah. Kita harus bisa mengambil action. Kita melakukan dengan semangat. Kita melakukan dengan percaya diri. Oleh karena itu kita akan sama-sama belajar. Ada 3 hal yang membuat kita harus percaya dalam melakukan segala hal untuk mencapai kemenangan di dalam Yesus. Saya memberikan 3B. B yang pertama itu be strong. Suatu ketika saudara, ada wanita tua yang hamil. Ada seorang wanita yang hamil tua, saudara. Dia memiliki anak pertama berumur 5 tahun. Jadi yang di dalam kandungannya itu adalah anak kedua. Dia memiliki 2 anak. Anak yang pertama itu berumur 5 tahun, saudara. Dan anaknya yang pertama itu mengalami kesakitan, saudara. Dia mengalami panas tinggi, saudara. Suatu ketika si ibu itu membawa anak tersebut ke rumah sakit, saudara. Ibu tersebut membawa anaknya ke rumah sakit. Suaminya sudah lama meninggal ketika anak kedua itu berumur 1 atau 2 bulan. Lalu si ibu tersebut hidup seorang diri dengan kedua anaknya. Suatu singkat cerita, saudara, ibu tersebut membawa anaknya ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, saudara, tiba-tiba anaknya mengeluarkan cairan darah di dalam hidungnya. Dan anaknya batuk keras dan panasnya semakin tinggi, saudara. Nah, lalu tiba-tiba si ibu tersebut diingatkan oleh Roh Kudus, saudara. Dia diingatkan oleh satu ayat, saudara, yang menguatkan si ibu tersebut agar dia tidak cemas ataupun dia tidak bersedih hati. Nah, dia mengingat ayat ini, saudara. Di Filipi 4 ayat 3 dikatakan di situ, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberikan apa, saudara? Kekuatan kepadaku. Yesus yang memberikan kekuatan di dalam setiap masalah kita. Di dalam setiap perkara, Yesus ada di dalam diri saya dan saudara. Yesus yang memberikan kekuatan. Katakan samping kanan saudara, Yesus yang memberikan kekuatan. Ya. Akhirnya, saudara, ibu tersebut dikuatkan dengan ayat ini. Lalu dia dengan iman percaya bahwa anaknya pasti sembuh. Lalu si ibu tersebut kuat. Walaupun sebenarnya dia sedih, saudara. Dia berusaha kuat semangat. Lalu si ibu tersebut membawa anaknya ke rumah sakit. Dan puji Tuhan, anaknya sedikit mereda panasnya. Dan
tidak batuk lagi. Nah saudara, apa yang kita bisa kutip dari cerita ini, bahwa dalam setiap masalahmu, andalkan Tuhan. Karena di dalam setiap masalah ada Yesus yang memberikan kekuatan. Yang percaya katakan amin saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Ketika engkau mengimani saudara, bahwa Yesus yang memberikan kekuatan di dalam setiap perkara hidupmu, maka engkau akan kuat. Poin yang kedua saudara, itu be brave. B yang kedua, be brave. Jadilah berani. Di dalam di dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-12 dikatakan di situ, di dalam Dia, di dalam Yesus kita memiliki apa saudara? Keberanian dan jalan masuk dengan keyakinan oleh imannya. Di dalam Kristus, selain kita diberikan kekuatan, kita juga diberikan keberanian. Suatu ketika saudara, ada seorang pemuda pengangguran maksudnya, saudara. Dia memiliki teman yang bekerja di dalam salah satu kebun binatang. Lalu si kawannya ini, temannya ini yang bekerja di kebun binatang ini sedang membutuhkan satu orang untuk bekerja. Lalu kebetulan si temannya ini yang belum dapat pekerjaan ini menawarkan. Akhirnya daripada dia tidak melakukan apa-apa, akhirnya dia mengiyakan. Tetapi sebelumnya si temannya ini tidak memiliki pengalaman kerja, apalagi di kebun binatang, menjaga binatang-binatang itu. Nah, suatu ketika dia memasuki hari pertama dalam pekerjaan barunya. Dia sebelumnya tidak memiliki basic saudara di dalam menjaga kebun binatang ini. Lalu dia ditempatkan di kandang buaya, bukan buaya darat saudara, tapi buaya di dalam air saudara. Nah, lalu dengan takutnya dia, saking takutnya dia gemetar saudara, kakinya gemetar, tangannya gemetar, semua gemetaran. Nah, lalu saudara, dia melihat pawang-pawang lainnya, teman-teman lainnya itu, teman-teman yang menjaga buaya tersebut. Dia melihat cara si temannya itu bekerja, bagaimana cara menenangkan si buaya, bagaimana kasih makan dan sebagainya. Dia memperhatikan. Akhirnya dia belajar. Dia perlahan mendekati buaya itu, mengasih makan, menjinakkan buaya tersebut perlahan dengan berani. Akhirnya dia bisa saudara. Nah, saya mau katakan saudara, ketika engkau awalnya takut, coba melangkah, lakukan saja. Yesus yang menyertai, Yesus yang memberikan keberanian. Jangan takut saudara. Oleh karena itu, di dalam Yesus tidak ada ketakutan. Amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Poin yang terakhir yaitu be with you. Yesus yang menyertai engkau. Yesus yang menyertai saya dan saudara. Keberhasilan, kesuksesan, apapun itu yang menjadi kunci keberhasilan. Karena apa saudara? Karena Yesus yang menyertai kita. Saya termotivasi dengan salah satu motivator, Nick Vujicic. Dia tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Dia mengatakan begini saudara. Salah satu kutipan yang saya kutip yaitu dikatakan, Tuhan tidak akan membiarkan apapun terjadi dalam hidup Anda jika itu bukan untuk kebaikan Anda. Artinya Tuhan tidak membiarkan masalah itu terjadi kalau itu
tidak dapat kita selesaikan. Saya yakin percaya saudara bahwa kita adalah orang-orang yang berani, ada orang-orang yang kuat di dalam Kristus, yang selalu menyertai hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, jangan takut, jangan khawatir. Yesus yang selalu ada di dalam diri saya dan saudara. Yesus yang berkuasa atas hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, percayakan diri saudara kepada Yesus. Serahkan hidup saudara untuk Yesus. Biarkan Yesus yang berperan di dalam hidup saudara. Yang percaya, katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin saudara. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami dikuatkan oleh firman-Mu bahwa kami harus kuat, kami harus berani, sebab Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami dikuatkan. Haleluya. Amin.